warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Novita dari Prodi Sistem Informasi tingkat 2. Di sini saya akan mempresentasikan 4 tema dari 20 tema yang sudah diberikan. Keempat tema tersebut, yang pertama, sasaran sistem operasi, yang kedua, manajemen input output, yang ketiga, sistem command interpreter, yang keempat, sistem jaringan. Video ini ditunjukkan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah sistem operasi. Di sini saya sudah menampilkan slide-nya. Di sini saya akan membahas 4 tema. Tema pertama yaitu sasaran sistem operasi, manajemen input output, sistem command interpreter, dan sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Kita langsung kepada tema yang pertama, yaitu sasaran sistem operasi. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Pengertian sistem operasi atau OS secara umum adalah pengelolaan seluruh sumber daya yang terdapat pada sistem komputer dan menyediakan sekumpulan layanan atau sistem call kepada pemakaian sehingga memudahkan dan menyamankan pengguna, serta pemanfaatan sumber daya sistem komputer dapat lebih optimal. Maka dapat dilihat dari pengertian sistem operasi tersebut bahwa sasaran utama sistem operasi yaitu kenyamanan, membuat pengguna komputer menjadi nyaman; efisien, membuat pengguna sumber daya sistem komputer menjadi efisien atau lebih mudah; mampu berevolusi, artinya sistem operasi harus dibangun sehingga memungkinkan dan memudahkan pengguna dalam pemanfaatan sumber daya yang terdapat. Untuk yang kedua, manajemen input atau output, yang disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga input atau output dapat seragam, seperti kegiatan untuk membuka, membaca, menulis, menjalankan, dan menutup file atau program. Sistem operasi bertanggung jawab pada aktivitas sistem input-output, yaitu sistem berproses antarmuka device driver secara umum, driver untuk device hardware tertentu. Dan tema yang ketiga, sistem command interpreter. Sistem operasi menunggu instruksi dari user. Command driver, program yang dapat membaca instruksi dan mengartikan control statement berdasarkan masukan dari user, umumnya disebut control card interpreter atau command line interpreter. Pada sistem unit coding disebut juga shape atau konsol. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi lainnya dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi input-output device yang ada. Dan yang terakhir, sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem jaringan atau terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama. Dukungan terhadap komunikasi data antar perangkat komputer mutlak diperlukan pada model sistem terdistribusi, di mana sistem operasi mengatur mekanisme penjadwalan penggunaan resource komputer dalam jaringan. Maka sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock diatur oleh sistem operasi komputer host untuk penggunaan prosesor dan alokasi dan tempat penyimpanan serta mekanisme pendistribusian dan maupun proses yang dilakukan. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber-sumber sistem. Yang pertama, computation speed up atau proses komputer semakin cepat. Yang kedua, peningkatan ketersediaan data. Dan yang ketiga, peningkatan kemampuan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.